Agni, boleh Agni pimpin kita dalam doa? Let's pray. Lord, we say thank you for the blessing. Now we want to study SBDP. Please bless our mind. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Nah, perhatikan semua. Hari ini kita menyelesaikan materi buku G, H, dan I tentang KD 4.3 ya, 3.3 ya, tentang tari ya, tentang tari, karena kita harus mengejar itu seperti yang pernah teacher sampaikan dan wali kelas juga ya, kita harus kejar materi. Nah, teacher sudah rangkum nanti di dalam materi yang teacher buat, jadi siapkan saja bukunya G, H, dan I ya. Sudah ready itu bukunya? Sir, semuanya, Sir. Oke, mantap sekali ya. Siap, mantap. Siap, Komandan. Oke, ini teacher kasih judul besar ya, tentang memahami tari kreasi daerah dan mempraktekannya ya, bisa mempraktekkan. Setelah kita memahami, nanti kalian bisa mempraktekkan. Walaupun di dalam penjelasan teacher tidak ada video atau teacher tidak menampilkan video untuk dipelajari, tapi nanti kalian bisa menonton di YouTube ya. Oke. Memahami tari kreasi daerah. Nah, sebelum kita membahas tentang itu, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan tari kreasi daerah. Ada nggak yang bisa menjelaskan yang dimaksud dengan tari kreasi daerah? Tari kreasi daerah merupakan perkembangan dari tradisional menjadi yang modern. Ya, oke. Ada lagi. Bagus sekali jawabannya. Ada lagi yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan tari kreasi daerah? Jenis tarian yang diinovasikan dengan menyesuaikan gerakan. Oke. Nah, bagus jawabannya. Nah, tari kreasi daerah adalah tarian yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerakan-gerakan tarian tradisi yang sudah ada. Jadi maksudnya tari kreasi daerah ini diambil dari gerakan-gerakan tari yang sudah ada, yang sudah lama, lalu dikembangkan. Setelah dikembangkan, baru dijadikan sebuah tari, dan itulah yang disebut sebagai tari kreasi daerah. Nah, tari kreasi daerah ini dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, ya. Dapat dilakukan dengan berbagai bentuk. Misalkan tari kreasi daerah yang dilakukan secara tunggal, ya. Pada bulan lalu kita sudah mempelajari itu ya. Kemudian tari kreasi daerah ini juga bisa dilakukan secara berpasangan atau bisa dipraktekkan secara berpasangan, ya. Dan kemudian tari kreasi daerah ini bisa dilakukan atau bisa dipraktikkan atau bisa diperagakan secara berkelompok. Jadi ketiga hal ini bisa dipraktikkan secara tunggal, berpasangan, atau berkelompok. Itu yang kita lihat di dalam setiap tari kreasi daerah yang diperagakan oleh setiap daerah-daerah tertentu ya, seperti di Batak misalkan ya, di Medan ada tari tortor ya, tari tortor itu banyak orang yang memperagakannya, itu namanya bisa dikatakan tari kreasi daerah secara berkelompok ya. Nah, setelah kita tahu pengertiannya, maka mari kita melihat apa saja contoh-contohnya. Untuk lebih memahami kita harus tahu contoh-contohnya supaya kita lebih memahami lagi. Apa contoh tari kreasi daerah secara berkelompok? Misalkan kita melihat ada
satu tari yang namanya tari Serampang 12. Tari ini berasal dari Sumatera Utara, ya, tepatnya di daerah Serdang Bedagai. Nah, tari ini diciptakan oleh seorang seniman yang bernama Sauti pada tahun 1940. Nah, tari ini biasanya dimainkan secara berpasangan oleh pria dan juga bisa diperagakan oleh wanita. Ya. Dan tari ini biasanya diperagakan atau dimainkan dalam berbagai kegiatan seperti festival kesenian maksudnya, dan pesta perayaan, ya. Jadi tarian ini diperagakan di sana. Kemudian tari ini, ya, sesuai dengan namanya yaitu tari Serampang 12, maka pemainnya terdiri dari 12 orang. Jadi gampang ya menghafal pemainnya, ya. Itu gampang karena namanya tari Serampang 12, maka kita sudah jelas berapa pemainnya atau berapa yang memperagakannya, yaitu adalah 12 orang, ya. Nah, Cer, itu 12 gerakan tari, Cer. 12 gerakan tari maksudnya, ya, 12 gerakan tari. Kemudian beberapa aksesoris yang digunakan di sana, busana-busana yang digunakan, ya, busana yang digunakan oleh mereka seperti peci dan sebagainya, karena mereka menggunakan busana dari pesisir Melayu Timur, ya, Melayu pesisir pantai timur Sumatera, ya. Sekali lagi bukan 12 orang. Kalau misal kita melihat gerakan yang digunakan oleh mereka itu gampang sekali, yaitu seperti namanya 12 gerakan, ya, 12 gerakan. Kemudian yang kedua adalah tari golek. Tari golek Menak. Ya, tari golek Menak itu berasal dari Keraton Yogyakarta. Ya, itu pertama kali dipentaskan di keraton pada tahun 1943, ya. Tari ini diciptakan oleh seorang sultan, yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono, ya. Karena kecintaannya dan kekagumannya terhadap wayang golek Menak, maka tarian ini diciptakan olehnya. Dan di dalam tarian ini gerakan-gerakannya didominasi dengan gerakan patah-patah seperti gerakan wayang golek, ya, seperti gerakan wayang golek. Dan dalam memperagakan tari ini, ya, busana yang digunakan oleh mereka adalah baju beledu atau beledru, ya, panjang dan celana pendek, ya, itu yang mereka gunakan. Kemudian contoh lain adalah di dalam buku kita juga ada, yang kita lihat di buku kita adalah tari Japin Melayu. Ya, tari Japin Melayu ini berasal di daerah dekat kita, ya, atau di daerah kita boleh katakan, yaitu dari Riau. Ya, dari Riau. Tari ini beragam gerakannya, ya, beragam gerakannya, dan menggunakan alat musik yang diiringi dengan gambus, ya, atau musik petik, dan 3 alat musik tabuh, marwas atau gendang kecil. Nah, itu contoh dari tari kreasi berkelompok. Kemudian ada lagi tari Sri Kandi Cakil, ya. Itu tari ini berasal dari Surakarta dan lebih tepatnya dia berkembang di Solo. Nah, tari ini menceritakan tentang seorang prajurit wanita atau Sri Kandi yang berperang melawan raksasa, ya. Dia melawan raksasa. Lalu tari ini diciptakan untuk menceritakan prajurit wanita tersebut, ya, dan memperagakan karakter-karakter yang ada di dalamnya, ya, tentang prajurit atau wanita Sri Kandi ini. Kemudian tari Menak Umar Moyo, Umar Madi, ya,
Umar Moyo, Umar Madi. Ini tari ini berasal dari mana? Kalau Yogyakarta ya. Apa yang ingin diceritakan atau ingin disampaikan dari tari ini? Ceritakan tentang Raja Umar Madi yang ditaklukkan oleh Umar Moyo. Ya, yang diangkat menjadi seorang saudaranya ya, diangkat sebagai saudaranya. Ya. Nah, di tengah-tengah musik atau di tengah-tengah adegan yang biasa yang dipraktikkan oleh mereka ya, diselipkan gerakan-gerakan pencak silat ya. Ada gerakan-gerakan pencak silat dari Sumatera ya. Lalu alat musik yang digunakan di dalam memperagakan tari ini apa? Gamelan klasik Jawa bergaya Yogyakarta. Ya, betul. Ini gamelan. Ini pernah kita membahas ya, gamelan yang pernah kita bahas di kelas 5 ya. Di kelas 6 juga kita pernah bahas. Nah, itu kita lihat yang dimaksud dengan tari kreasi daerah. Nah, coba kita lihat di buku H ya. Perhatikan di buku H. Masih buku G ya, masih buku G. Ada beberapa unsur-unsur yang harus kita lihat di dalam tari. Ya. Di dalam tari ada unsur-unsur penting yang harus kita G halaman 67. Ya. Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam tari ada 6 unsur. Ya, ada 6 unsur, yaitu yang pertama gerakan. Kenapa penting gerakan di dalam tarian? Apa guna gerakan di dalam tarian? Apa fungsi gerakan di dalam tarian? Mengekspresikan dan mengungkapkan maksud tema dari tari tersebut. Ya, jadi kalau tidak ada gerakannya, ya berarti bukan tarian itu namanya, patung. Ya, seorang penari harus bergerak, makanya harus ada gerakannya ya kan. Jadi kalau berdiam terus di situ nggak ada gerakannya, itu bukan tarian namanya. Jadi gerakan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Maka setiap penari itu kalau belajar menari, yang penting yang harus disiapkan dulu, yang lama untuk latihan itu adalah apa? Apa yang paling lama kalau belajar tari? Belajar geraknya. Gerakannya, ya, gerakan yang paling lama. Kemudian hal yang kedua adalah iringannya. Apa iringan? Musik. Ya. Iringan. Kenapa penting musik? Musik. Makin seru. Dan beli Bukan hanya supaya seru aja, apa gunanya? Hah? Membentuk karakter tari. Ya, untuk membentuk karakter tari dan mengatur juga irama-irama dalam sebuah tarian itu. Ya, kalau seandainya tidak ada musik, maka tarian tersebut dia tidak tahu gerakan A misalkan kapan dia lakukan, gerakan B kapan dia lakukan. Dia tidak bisa mengatur pola tariannya jika tidak ada musik, begitu ya. Jadi musik itu membuat si penari terbantu di dalam mempraktekkan gerakan-gerakan yang diperagakan di dalam setiap tari yang dilakukan. Jadi musik itu tidak asal-asalan dibuat juga ya. Musik itu harus dipersiapkan matang-matang di dalam setiap tarian. Putus-putus ya. Oke. manjer. Berarti bukan dari teacher yang tidak aman berarti. Yang lain putus enggak? Enggak putus. Ah, berarti bukan dari teacher. Aman. Oke, Berarti yang putus-putus dia. Bukan dia sinyalnya, jaringannya ya. Nah, jadi musik di dalam tarian juga memberikan
hal yang menarik bagi pendengarnya, ketertarikan ya, ada ketertarikan. Coba kalau misalkan seorang penari, dia menari terus, tapi tidak ada musik, sepi enggak tarian itu? Sepi ya, pasti sepi ya. Nggak enak kita dengarkan. Tapi kalau ada musiknya, ya ada satu ketertarikan. Walaupun gerakannya tidak terlalu indah kalau seandainya kita lihat, tetapi dengan musiknya bisa menutupi kelemahan-kelemahan itu, kan begitu ya. Kemudian yang penting adalah yang lainnya adalah properti dalam tarian. Kenapa penting properti ini? Untuk mendukung ya, suatu mendukung gerakan. suatu gerakan Ya, dan menambah keindahan tarian ya, untuk dan juga mendukung, menyampaikan pesan atau makna. pada suatu tarian. ya, mendukung gerakan-gerakan, kemudian menambah keindahan dan menyampaikan suatu pesan atau makna daripada tarian itu. Kenapa properti bisa mendukung gerakannya? Ya, karena di dalam properti itu tidak sembarangan juga dibuat. Ya, properti itu harus disesuaikan dengan makna atau gerakan yang dilakukan pada tari tersebut. Kemudian dengan adanya properti ada suatu keindahan tersendiri yang bisa dilihat oleh penonton. Coba kalau misalkan kamu menari dengan pakai baju sekolah tanpa didandang, tanpa dipakai properti apa, menari nggak kira-kira? Tentunya tidak ya kan? Tidak menari ya kan? Nah. Kemudian busana atau kostum tari, ya apa fungsinya? Penyempurna pertunjukan. Ya, untuk menyempurnakan pertunjukan dalam sebuah tari, ya. Walaupun ada properti, ya, walaupun gerakannya sudah bagus, walaupun sudah ada musiknya, kalau seandainya busana atau kostumnya tidak sesuai, ya pasti tidak tersampaikan pesan daripada tari itu dengan baik. Coba sekali lagi teacher kasih contoh, misalkan ini dihias. Siapa yang suka menari? Ada yang suka menari di sini? Aku. Ya, namanya aku ya. Si aku suka menari ya kan? Ya, suka menari. Coba kalau misalkan dikasih properti tapi baju sekolah, ya menari nggak kira-kira? Kurang ya, kurang menarik. Karena kenapa? Busananya tidak memberikan pesan ya dari tarian tersebut. Kemudian tata rias, ya tata rias. Apa tata rias? Tata rias wajah, ya apa itu? Apa tata rias wajah dulu? Barang yang dapat Make up. mengubah penampilan wajah. Ya, untuk merubah penampilan wajah. Misalkan memperagakan karakter si A misalkan, ya atau katakan tokoh raja misalkan, seorang raja diperagakan tokoh itu ya, contohnya ya. Maka tata rias wajah itu harus dilakukan, ya make up seperti seorang raja misalkan menampilkan seorang karakter yang gagah perkasa begitu ya. Pada saat diperagakan, maka apa yang dibutuhkan misalkan? Ya make up-nya dikasih kumisnya lah ya kan, kalau dia tidak punya kumis ya, dan segala macamnya. Kemudian yang penting lainnya adalah pola lantai. Apa guna pola lantai? Beraturan. Penari. Ya, untuk mengatur gerakan daripada atau pola daripada setiap penari. Dia pada saat menari itu dia ke kanan berapa kali, ke kiri berapa kali, dan apa yang harus dia lakukan di sana. Lalu yang terakhir apa? Tata pentas atau panggung. Ya, tata pentas ini penting supaya semua penonton bisa menyaksikan pementasan tarian itu dengan
baik, ya, maka di dalam membuat pentas atau panggung harus dibuat di tempat yang memang strategis. Contoh, dibuat di tempat yang bisa dilihat semua audiens, ya. Kemudian harus dihias supaya panggung itu bisa menarik, ya, dan mendukung pementasan tarian tersebut, ya, seperti itu. Lalu hal berikutnya adalah, coba kita perhatikan, hal berikutnya tarik kreasi secara berkelompok, ya, tarik kreasi berkelompok di buku H, ya, coba perhatikan tarik Kejar kreasi. H. 6H. Halaman. Ya. Halaman berapa ya? 52. 43. 53. 43, ya. Tarik kreasi berkelompok, ya. Tarik kreasi berkelompok apa tarik kreasi berkelompok? Yaitu tarik yang dilakukan secara berkelompok. Nah, 52, sorry. 50 yang salah. Maafkan. Oke, sudah tari berkelompok, ya. Nah, tari berkelompok ini adalah tari yang dilakukan secara berkelompok. Udah jelas lah, ya. Namanya juga tari berkelompok. Nah, apa contoh-contohnya? Yaitu salah satunya adalah tari gending Sriwijaya. Itu berasal dari mana? Sumatera Selatan. Ya, Sumsel, ya, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Tari ini dilaksanakan untuk menyambut biasanya tamu-tamu yang istimewa, ya, seorang raja misalkan kalau datang ke daerah mereka maka tari ini dilaksanakan untuk menyambut, ya, untuk menghargai mereka tamu-tamu yang datang. Biasanya tari ini diperagakan oleh 9 penari. Kenapa 9 penari? Untuk melambangkan 9 sungai yang ada di Sumatera Selatan. Betul sekali. Hal itu melambangkan 9 sungai yang ada di Sumatera Selatan. Nah, kemudian tarian ini biasanya diperagakan pada saat dilakukan dengan lebih banyak gerakannya berlutut, menundukkan diri, membungkuk dan menunjukkan penghormatan. Kenapa? Lebih banyak mendominasi gerakan menundukkan diri. Menunjukkan Penghormatan kepada raja-raja. Yang disambut adalah seorang raja. Jadi kalau kita bertemu sama orang raja, apakah kita merasa meninggikan badan? Tidak. Kita harus menyadari sebagai seorang yang bawahan, ya, yang rendah dibanding seorang raja itu. Makanya gerakannya lebih mendominasi gerakan yang menunduk, ya. Kemudian yang kedua adalah tari Ratu Jaru, ya. Berasal dari Aceh. Tari ini biasanya juga sering disebut sebagai tari saman, ya. Tari saman ini atau Ratu Jatu ini, ya, pada zaman dahulu dibawakan pada acara-acara adat, ya. Tetapi tarian ini memberikan makna yang sangat luar biasa, ya. Kenapa? Tarian ini biasanya memberikan satu makna tentang apa? Mencerminkan tentang pendidikan, kemudian keagamaan, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Jadi tarian ini diperagakan untuk mengingatkan para audiens atau penonton supaya mereka mementingkan, ya, tentang sopan santun, kepahlawanan itu, kekompakan dan kebersamaan, ya, yang dimulai di dalam suatu pendidikan dan didukung oleh sikap
agamais ya, atau yang memiliki sikap yang beragama ya, makanya kita bisa bersikap yang baik. Kemudian yang ketiga adalah tari Gambion ya. Ini berasal dari Surakarta, Jawa Tengah ya. Surakarta. Nah, tari ini berasal dari namanya berasal dari seorang yang bernama Sri Gambion ya, salah satu penari ya. Dan di situ menggunakan kostum kemben yang dilengkapi dengan selendang. Ya, ada beberapa alat musik yang biasanya digunakan di dalam tarian ini, ya, seperti gong, kenong, gambang dan kendang. Ini juga biasanya ditemukan di mana ini? Alat musik di mana ini? Jawa. Ya, namanya gamelan ya, biasanya ditemukan juga di gamelan. Kemudian tari lenso ya. Tari lenso ini salah satu contoh tari kreasi berkelompok ya, berkelompok. Dia tari ini berasal dari Maluku ya. Dari Maluku dia memiliki ciri khas menggunakan lenso atau sapu tangan sebagai properti yang digunakan pada tari tersebut. Nah, biasanya tari ini diperagakan oleh 9 ya penari ya, dan memberikan suatu makna tentang penyambutan ya, menyampaikan ucapan selamat atau menyambut dengan gembira tamu-tamu yang ada ya, diperagakan dengan lembut ya. Dasar gerakannya adalah maju mundur cantik, bukan maju mundur cantik ya. Maju ya, gerakannya maju, kemudian gerak jemput dan gerak mundur ya. Tapi tetap sama, tidak cantik ya. Cuman menarik ya tarinya. Nah, hal yang lain yang kita lihat di dalam tarian adalah tari tradisional dan tari kreasi daerah di buku I ya. Apa bedanya? Ada yang bisa membedakan tari kreasi daerah dan tari tradisional? Ada teacher, karena sudah ada di slide-nya. Apa tari kreasi, tari tradisional? Yaitu tari yang dibawakan secara turun-temurun dan tetap mempertahankan budaya yang berkembang di daerah tersebut. Jadi tari ini sudah ada sejak zaman dahulu dari nenek moyang mereka. Ya, dari nenek moyang mereka sudah ada. Ya, tari ini di halaman berapa mau sih? di sini. Oh, ini 51. Tapi udah terlambat, udah mau selesai. Jadi tarian ini berasal dari tarian yang sudah diciptakan oleh nenek moyang zaman dahulu, ya. Mereka sudah menciptakan lalu dikembangkan. Setelah dikembangkan, maka dipraktekkan hingga sampai saat ini. Itulah yang disebut dengan tari tradisional, ya. Dan tari tersebut itu tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai adat istiadat daerah, ya, memiliki nilai-nilai estetis, ya, atau nilai-nilai etika, ya, atau etika maksudnya kebiasaan, hal yang dapat atau yang boleh dilakukan dan tidak boleh, ya, seperti itu, dan memiliki makna yang cukup mendalam di masyarakat. Nah, contoh tari tradisional adalah tari rakyat dan tari klasik. Apa tari rakyat? Tari yang ditarikan oleh masyarakat. Ya, tari yang biasanya diciptakan oleh masyarakat tertentu, dan sedangkan tari klasik
adalah tari yang biasanya Tarikan oleh diperagakan bangsawan. pada saat atau di tempat-tempat keraton lah misalkan ya. Kemudian tari kreasi daerah. Apa itu tari kreasi daerah? Adalah tari tradisional yang gerakannya berasal dari tari daerah. Dari Kemudian dikembangkan dikembangkan lagi oleh koreografer. ya, koreografer dan menciptakan gerakan-gerakan baru. Contoh tari nguri, tari manusia rawa, tari merak, tari gadrung, nanti cari ya, tari bondan. Nah itu pembelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Enggak ada, Car. Nggak ada. Sir. Kalau tidak ada, nah sekarang coba ini tugasnya. Ini hanya 2 saja teacher kasih tugas supaya kalian tidak terlalu ini. Ya. Teacher boleh, aku mau catat tugasnya. Silakan catat. Cepat-cepat, tinggal 3 menit, 5 menit. Mau bicara. Prakteknya, tugas prakteknya dulu ya. Teacher bacakan ya. Cari di YouTube. Ya. Tari Sri Kandi Cakil. Ya. Lalu praktekkan. Setelah itu videonya Durasinya berapa, Cer? jangan nggak usah lama-lama lah. Ya. Videonya Selama dikirim melalui WA paling lambat Jumat 12 Maret. Masih berapa hari kan libur, nanti hari Kamis lagi kan? Masih bisa lah. Oke, setelah itu kalau teorinya 12 Maret ya, Cer? Dicoret soalnya. hah? 12 nih. 12, oke. Teorinya tuliskan 5 nama tari berpasangan. Dan 5 tarian secara berkelompok. Screenshot boleh, Cer? Silakan saja, Hari, terserah. Terserah Siapa lah, yang cewek? Gak ada yang larang pun. Jangan coret-coret lah. Oke, Oke, cewek udah. udah ya. Jadi, Nanti Caca, jangan lupa ya. Ini ada siapa namanya di sini? Romans 5 ini. Siapa? Teacher lupa. Tadi dia masuk nih. Nah, teacher cek dulu. oh, mana cewek? Romans Siapa, 5, Cek? Cewek, Romans 5. Karisa. Karisa belum kamu kirim ujianmu kemarin. Kirim ya. Teacher udah WA kamu tapi nggak masuk loh. Oke ya. Ada lagi? Tidak ada? Cer. Udah? Udah, Cer. Oke. Nanti kalau apa teacher kasih di YouTube ya. Kalau kalian mau pelajari lagi ya. Semoga nanti ini tersimpan ya. Teacher kasih di YouTube lagi ya. Oke, selamat selamat pagi. Jam berapa ini? Selamat pagi ya. Selamat pagi semua. Tuhan Yesus memberkati, jaga kesehatan, jangan suka keluar-keluar kalau tidak penting ya. Satu lagi teacher mau kasih tahu. Kalau misalkan kalian yang biasanya sekolah minggu di sini ya sudah bisa ada di link biasanya dikirim sama teacher Benny ya di gereja di Basic ya. Nah, nanti kalau mau ini kamu minta aja sama teacher Benny linknya. Belum lagi ya, Cer? Cer, biasanya kita dikirim sama Teacher Edo. Ini juga ya. Belum lagi ya, Cer? Zoom. Enggak lagi lah. Enggak ada pertanyaan kalian lagi. Apa sih ini? Enggak ada kan? Kita tutup ya. Bye bye. Mana senyumnya? Mana senyum kalian? Coba kasih senyumnya. Bye. Mana senyumnya coba?
Apalah surah itu. Bye. Oke. Ya, oke. Lalu Bye. uh, Bye. Bye.